Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safari fa'idatah min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladina yutiquna fihi yata'u ta'amin miskin faman yata'unu khairu fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sang Khalik yang menciptakan kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari pencerahan bimbingan amalan tiap pagi ini, terutama ini sudah masuk hari sahur yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan iman, kekuatan doiriyah untuk bisa menyelesaikan puasa nanti di hari ketiga ini tanpa ada suatu hal yang bisa membatalkan puasa kita. Artinya apa? Artinya segala yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, terutama dalam episode yaitu spesial bulan Ramadan. Tak terasa sekarang sudah menginjak kita sahur hari ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hatihi sanati fardlillahi ta'ala. Niat kita puasa untuk besok, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Tak terasa sudah menginjak hari ketiga. Artinya apa? Waktu ini terasa sempit. Waktu ini terasa cepat. Perputaran waktu secara globalisasi maupun sistematika ini sudah di luar nalar. Artinya apa? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, jika suatu saat nanti di akhir zaman waktu sudah terasa sempit, waktu sudah terasa cepat sekali, tahu-tahu sudah sore, artinya sudah diambang kiamat kubro. Sekali lagi, kita sudah diambang kiamat kubro, kiamat akbar, yaitu kiamat, yaitu hancurnya alam semesta beserta isi-isinya. Semoga kita tidak mendapatkan untuk atau mengalami kiamat kubro ini, suatu hal yang menyedihkan, menyiksa. Ini baru hancurnya dunia. Belum nanti kita masuk ke alam berikutnya, itu alam barzakh, itu alam kiamat, kemudian masuk lagi ke alam yaumul hisab, yaumul mizan, dan ini lama sekali, tambah lama sekali, seperti pembahasan yang Ustaz dulu pernah bilang, yaitu akan terjadi suatu hal di masa ini. Waktu ini panjang sekali, lebih panjang daripada waktu kita di dunia. Umur kita di dunia berapa tahun? Kita di dunia tidak lebih dari berapa? Umur 63 udah kungkit-kungkit kita. Umur 70 udah bawa tongkat kita. Umur 80 oyik dah kita. Cuma kita tahu oyiknya kita oyik dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Semua tergantung daripada amal-amal kita. Al-amalu kita, amalan-amal yang kita lakukan, al-amalu khairi yang kita lakukan, apa amal kita baik atau amal kita itu husnul amal atau su'ul amal. Ini merupakan suatu tanda-tanda bahwa apa yang kita lakukan itu nanti masuk dalam kitab siljin maupun ilyin, dicatat oleh malaikat raqib atau atidnya yang banyak. Kalau atidnya yang banyak, jeleput ya kita. Kenapa? Atid nyatatin yang jelek-jelek, harusnya raqib aja yang nyatatin yang baik-baik. Ini merupakan suatu pertanda bahwa kebesaran Allah. Allah sudah tugaskan masing-masing daripada makhluknya, daripada hambanya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Marilah sekilas kita feedback semuanya ini untuk kembali ke bulan Ramadan yang sekarang ini. Hari ketiga,
tak terasa. Seperti yang kemarin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan suatu hal yang merupakan daripada apa? Kewajiban di bulan Ramadan. Kemudian ayat berikutnya, ayama, beberapa hari ma'dudat yang tertentu di bulan Ramadan ini. Faman, maka barang siapa kana minkum di antara kalian. Jadi di antara kalian marido, sakit, au ala safari, atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa. Jadi kalau misalkan dalam suatu ini dikatakan di sini ma'dudan faman kana minkum marido au ala safar, atau dalam perjalanan kita sakit dalam perjalanan, faida, maka wajib mengganti atau mengwajib mengganti dengan bilangan hari. Faida di sini, faidatun, ini adalah kita diwajibkan boleh nggak puasa, tetapi di sini faidatun adalah kita diwajibkan untuk membayar fidyah. Artinya apa? Denda. Itu denda daripada nggak menjalan puasa, bukan berarti kita membayar fidyah, membayar suatu denda. Kemudian kita sudah tidak boleh puasa, tidak sah puasa, tidak perlu mengganti. Tidak. Jangan salah persepsi. Sering kejadian, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah bayar fidyah karena saya tidak bisa melakukan puasa Ramadan? Tidak ada masalah, bayar aja. Kalau memang itu ketentuan tidak bisa menjalankan bulan Ramadan, tidak apa-apa. Tetapi kamu harus bayar fidyah. Tetapi nanti setelah bayar fidyah, kamu dituntut lagi untuk mengembalikan di pada hari-hari tertentu, yaitu membayar utang puasa antum. Kalau 1 bulan bolong 5 hari, harus dibayar 5 hari. Kalau 1 bulan bolong 20 hari, kebacut banget ini orang niat puasa atau kagak. Kalau faktor tubuhnya yang benar-benar sakit, maka nanti ditetapkan untuk nanti harus membayar. Setelah membayar fidyah, kemudian masih membayar lagi, yaitu kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Fa'idatun disebutkan lagi min ayamin ukhar, min ayamin, yaitu pada hari-hari ukhar yang lain. Jadi setelah bayar di sini disebutkan ala safari fa'idah, harus membayar denda fa'idatun min ayamin ukhar, pada hari-hari yang lain Nabi tetap membayar atau mengembalikan membayar daripada puasa itu sendiri. Artinya tetap menjalankan ibadah puasa tanpa harus diwakilkan. Ini karena apa? Karena puasa Ramadan ini merupakan suatu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti perintahkan pada hamba-hamba Allah yang bertakwa pada waktu itu sebelum kita. Wa alal ladzina, dan wajib bagi orang-orang yutikunahu fidyatun, yaitu wa alal ladzina, dan wajib bagi orang-orang yutikunahu, berat menjalankannya, alias kita itu menjalankannya itu berat. Fidyatun, wajib membayar fidyah. Jadi ini dijelaskan, benar-benar dijelaskan wa alal ladzina yutikunahu fidyatun, wa alal ladzina, dan wajib bagi orang-orang yang tadi tidak puasa tadi untuk membayar yutikunahu fidyatun, yaitu wajib membayar fidyah atau denda. Ta'amut miskin, yang memberi makan seorang miskin. Dengan memberi itu dari fidyah denda itu kita berikan kepada fakir miskin. Jadi ta'amut miskin tidak boleh diberikan balik, tidak bisa. Ini misalkan kita nanti tidak bayar, oke, hari ini saya tidak ibadah puasa karena ada sesuatu yang bisa menggagalkan puasa saya bayar fidyah saya. Ada riwayat menyebutkan 2,5 kilogram beras, ada riwayat menyebutkan dengan sedekah, ada riwayat menyebutkan dengan berbagai macam hal yang diberikan kepada mas fakir miskin. Intinya ini denda fidyah, ada yang berupa uang, kasih aja uang pada fakir miskin sesuai dengan 2,5 kilo. Riwayat hadis menyebutkan ada yang 2,5 kilogram beras, ada yang 2 kilogram beras. Tergantung kita nanti mau pakai yang mana. Yang jelas kita membayar fidyatun yutikuna fidyatun ta'ami miskin, yaitu kepada mereka fakir miskin. Faman,
Dan barang siapa tatawwa'a dengan kerelaan hati mengerjakan khairat, kebajikan, bahwa maka itu khairun, lebih baiklah yaitu baginya. Jadi mengerjakan suatu kebaikan, kebajikan itu lebih baik daripadanya. Wa antasumu, dan puasa kalian itu khairun, lebih baik daripada tidak berpuasa. Jadi wa antasumu khairu lakum, bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian ta'lamun mengetahui. Kalau kita mengetahui bahwa puasa Ramadan ini lebih baik kita kerjakan daripada kagak kita kerjakan. Di sini wa antasumu khairu lakum in kuntum ta'lamun, yaitu baik kita untuk bagi mereka-mereka yang mengetahui. Mengetahui dalam sistematika bagaimana? Mengetahui dalam hal sesuatu yang berbau dengan pengetahuan tentang wajibnya puasa bulan Ramadan. Ini banyak sekali kalau kita pelajari, nggak ada habis-habisnya kalau kita pelajari tentang bulan Ramadan. Belum nanti kita bahas tentang sholat tarawih, belum nanti kita bahas kewajiban-kewajiban sholat tarawih, belum kita bahas nanti gimana Ustadz sholat tarawih yang qiyamu Ramadan yang 8 rakaat. Bagaimana Ustadz kalau kita melakukan sholat tarawih yang cepatnya minta ampun. Bagaimana Ustadz kalau kita sholat tarawih yang 23 rakaat. Semua kembali pada apa yang ditoladankan baginda Rasulullah SAW, yaitu kembali ke hadis. Kembali ke hadis yang sudah sahih hukumnya, itu sudah benar-benar sahih keabsahannya, maka itu yang perlu kita anut, itu yang perlu kita jadikan suatu contoh. Mau antum menjalankan ibadah Ramadan dengan qiyam Ramadan 8 rakaat, silahkan. Mau menjalankan yang 20 rakaat 3 witir, silahkan. Semua harus punya keyakinan bahwa apa yang kulakukan ini adalah khairu minal amal, bukan suatu hal kebaikan daripada amal itu sendiri. Menjadikan amal kita husnul amal dunia fitni wa dunia wal akhirah. Ini merupakan suatu hal contoh yang tidak bisa kita pilah-pilah, yang tidak bisa kita tinggalkan. Makanya saking pentingnya di sini tadi ta'amul miskin, kita diajari untuk membagi-bagikan di bulan Ramadan pada mereka-mereka fakir miskin, pada mereka-mereka yang membutuhkan, kepada mereka-mereka yang senantiasa sangat amat membutuhkan. Kita menahan lapar, bagaimana rasanya? Kita ambil fun aja, kita ambil happy aja. Endingnya kita bertawakallah pada Allah, insya Allah kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu hal yang harus kita jadikan tonggak atau kita tancapkan dalam hati kita menuju al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Ini merupakan salah satu contoh keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Bagaimana dengan kita menjalankan bulan Ramadan ini merupakan salah satunya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu tattaqun, mendidik kita menjadi hamba Allah tattaqun, mendidik kita menjadi hamba tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tawakal kepada Allah, jadikan sebagai golongan hamba Allah yang tawakallah, maka wa may yatawakkallah fa huwa hasbuh. Tetapi orang yang bertawakal pada Allah senantiasa dia sangat senang sekali. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka itu suka, sungguhnya Allah mensukai mereka hamba Allah yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina, yaitu suka bertaubat, taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotoya. Taubatan nasuhah kita jalankan dengan istighfar, perbanyak kita jalankan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian kita sucikan hati kita. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ayo sebelum sahur ikutin Ustaz ngomong, Ustaz kita bersolawat sebentar, beristighfar sebentar, taubat nasuh sebentar.
Kita taubatkan nasuhah kepada diri kita ini. Kita tempatkan diri kita ini untuk bisa taubat di hadapan Allah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabi rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha 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 wa tub alaina taubatan nasuha. Ini yang kita mohon pada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan ini, spesial nanti di dalam menjelang kita malam Lailatul Qadar. Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini merupakan suatu hidayah, rahmat dari Allah, membuka pintu hambanya di bulan Ramadan ini untuk senantiasa taubat dan nasuhah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmat. Satu ayat kita bahas sudah melebihi cukup buat kita untuk kita tancapkan dalam hati ini, untuk kita jadikan ini sebagai tonggak untuk menuju kita. Menuju apa? Menuju lembah yang tinggi. Lembah apa yang tinggi? Lembah makrifat kita kepada Allah. Sekarang kita masih syariatnya seperti ini, bagaimana hakikat tarikatnya, kemudian kita menuju makrifat. Ini antik banget. Ini harus senantiasa. Makanya kalau misalkan dalam Al-Quran disebutkan thariqah, kalau dalam orang-orang Jawa disebutkan tirakat. Jadi tirakat itu artinya ikhtiar. Kita benar-benar perbanyak ikhtiar. Ikhtiar di sini gimana? Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Berpuasa, puasa, mengores, yaitu menggores diri kita, kemudian membersihkan apa yang ada dalam hati kita, membersihkan apa yang dalam tubuh kita dari haram dan riba. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjalankan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syamaghadin an adai fardhi sahri ramadana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Mudah-mudahan ustaz doain, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hari puasa yang ketiga hari ini. Semoga bermanfaat. Usyukum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.